Wa anna Musa alaihi salam, dan bahwasanya Nabiullah Musa alaihi salam sami'a kalam Allah taala, ya, beliau ini mendengar kalam Allah subhanahu wa taala bighairi sautin, tanpa suara, wala harfin, dan juga tanpa huruf. Kama yarol abraru, sebagaimana melihat orang-orang abror, orang-orang yang suci ini, zatallahi, zat Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi jauharin, tanpa jauhar, tanpa zat, tanpa benda, wala arodin, dan juga tanpa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, begitu juga Bapak Ibu sekalian serta rekan santri di mana saja berada. Kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita sudah masuk pada sifat as-sam'u wal basar. Langsung saja, ila anqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. As-sam'u wal basar. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, sifat yang berikutnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala itu punya sifat as-sam'u, mendengar, wal basaru, dan juga melihat. Nah, wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sami'un, yaitu maha mendengar, basirun, maha melihat, yasma'u wa yara, dia mendengar dan melihat, la ya'zubu an sam'ihi masmu'un, ya, tidak berlindung an sam'ihi dari pendengarannya, masmu'un yang didengarkan, wa in khafiya, sekalipun itu adalah sesuatu yang berlindung, wala yaghibu an ru'yatihi, dan tidak berlindung an ru'yatihi dari pandangannya, mar'iyun, yang dipandang, yang dilihat, wa in daqqa, sekalipun itu halus, wala yahjubu sam'ahu bu'dun, dan tidak menghijab atau menghalangi sam'ahu, pendengarannya itu, bu'dun, ya, jarak jauh, ya, bukan berarti karena jauh sehingga Allah tidak mendengar, tidak seperti itu. Wala yadfa'u ru'yatahu zulamun, ya, dan tidak menolak ru'yatahu, penglihatannya Allah subhanahu wa ta'ala, zulamun, yaitu kegelapan. Jadi kegelapan tidak mampu untuk menolak, tidak mampu untuk mementahkan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Gelap sekalipun Allah akan tetap melihat. Yara min ghairi hadaqatin wa ajpanin, dia melihat tanpa menggunakan perantara hadaqah, ya, biji mata, wa ajpanin, dan juga pelupuk mata, ya, seperti manusia melihat dengan biji matanya atau pelupuk matanya. Allah tidak seperti itu. Wa yasma'u min ghairi asmihatin wa azanin, dan dia mendengar min ghairi, tanpa asmihatin, lubang telinga, ya, wa azanin, dan telinga, ya, hampir sama maknanya. Kama ya'lamu bi ghairi qalbin, sebagaimana juga Allah itu mengetahui bi ghairi qalbin, tanpa hati, ya, tanpa akal, ya, dia tahu tanpa menggunakan perantara akal, benak, hati, dan semacamnya. Wa yabtishu bi ghairi jarihatin, dan dia menggenggam, ya, menjangkau bi ghairi jarihatin, tanpa menggunakan anggota tubuh, dalam hal ini tangan misalnya, seperti manusia. Allah tidak seperti itu. Ya, wa yakhluqu bi ghairi alatin, dan dia menciptakan bi ghairi alatin, tanpa menggunakan alat, ya. Karena la tushbihu sifatuhu, tidak serupa sifatnya, sifatil khalqi, dengan sifat makhluknya. Ya, beda dengan kita manusia yang melihat dengan mata, yang mendengar dengan telinga, mengetahui dengan pikiran, akal, hati, dan seterusnya, menggenggam dengan anggota tangan, menciptakan dengan menggunakan alat, ya, macam-macam, dan seterusnya. Nah, itu makhluknya atau hambanya. Nah, Allah tidak seperti itu. Kama la tusbihu dzatuhu zawatil khalqi, nah, sebagaimana juga tidak menyerupai zatnya dengan zat makhluknya. Nah, itu ringkas, ya, pembahasan beliau terkait dengan as-sam'u wal basar.
Nah, selanjutnya kata beliau al-kalam, yaitu sifat berkata-kata. Wa annahu, dan bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala itu mutakallimun, itu maha berbicara, maha berkata-kata, amirun memerintahkan, nahin dan melarang, wa'idun menjanjikan, mutawa'idun dan juga mengancam, ya. Bikalamin dengan kalam atau perkataan azaliin yang azali sifatnya, qadimin yang qadim, qaimin bidzatihi yang berdiri pada zatnya, ya. Sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah azali sifatnya, ya. Tidak ada yang mendahuluinya, dan tentunya kalamnya itu berdiri pada zatnya, tidak seperti manusia itu menggunakan lisannya dan seterusnya. La yusbihu kalamal khalqi, nah tidak menyerupai kalamnya dengan kalam makhluknya. Nah, falaisa bisautin, nah, tiadalah kalamnya itu dengan menggunakan suara, yahdusu min insilalil hawa, ya, yang muncul min insilalil hawa, ya, dari gelombang udara, wa istiqaqi ajramin, dan juga perpaduan ajrami, perpaduan benda, ya, perpaduan benda, ya, seperti lidah misalnya, yang berpadu dengan gigi, yang berpadu dengan langit-langit dan seterusnya, sehingga menimbulkan bunyi-bunyi dan seterusnya. Nah, Allah tidak seperti itu. Wala biharfin yang qati'u bi itbaqi syafatin au tahriki lisan, dan tidak pula biharfin dengan huruf yang qati'u yang terputus, bi itbaqi syafatin dengan cara ditutupnya dua bibir, au tahriki lisanin, ataukah dengan digerakkannya lisan. Jadi tidak seperti manusia yang mana ketika dia berbicara, bersuara, kemudian dia tutup kedua bibirnya, maka suara itu akan terputus dan suara itu akan muncul ketika dia menggerakkan lisannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu cara dia berkalam atau bertutur. Wa annal Qur'ana, dan bahwasanya Al-Qur'an itu, wat Taurata, dan juga Taurat, wal Injila, dan Injil, waz Zabura, dan Zabur, kutubuhu, adalah kitab-kitabnya, al-munazzalatu ala rusulihi, yang diturunkan ke atas utusan-utusannya alaihi wassalam. Ya, semua kitab-kitabnya itu diturunkan kepada utusan-utusannya. Wa annal Qur'ana, dan bahwasanya Al-Qur'an itu maqru'un bil alsina, itu dibaca bil alsina dengan menggunakan lisan, maktubun fil masahifi, dicatat, ditulis fil masahifi pada mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran, mahfuzun fil qulubi, kemudian dihafal di dalam hati. Wa annahu, dan bahwasanya dia ma'adzalika, bersama yang demikian itu, artinya di samping itu, qadimun, dia qadim sifatnya Al-Qur'an tersebut atau kalam Allah Subhanahu wa taala itu, qaimun bidzatillahi taala, berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalul infisala, ya, tidak menerima al-infisala, ya, keterpisahan, wal iftiraka, dan kelepasan. Nah, artinya bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala itu nempel, bahasa kasarnya seperti itu, pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah terpisah dari situ. Seperti kalam manusia itu, ketika dia berbicara maka dia akan lepas daripada zatnya, daripada dirinya, dari mulutnya dan seterusnya. Nah, Allah tidak seperti itu. Bil intiqali ilal qulubi wal awraqi, dengan cara misalnya berpisah dengan al-intiqal, beralih ilal qulubi, kepada hati, wal awraqi, ataukah beralih kepada tulisan-tulisan atau lembaran-lembaran. Jadi tidak seperti itu kalam Allah Subhanahu wa taala, berubah dari satu titik kepada titik yang lain, tidak. Wa anna Musa alaihi salam, dan bahwasanya Nabiullah Musa alaihi salam sami'a kalam Allah taala, ya, beliau ini mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala bi ghairi sautin, tanpa suara, wala harfin, dan juga tanpa huruf. Kama yarol abraru, sebagaimana melihat orang-orang abror, orang-orang yang suci ini, zatallahi, zat Allah Subhanahu wa taala, min ghairi jauharin, tanpa jauhar, tanpa zat, tanpa benda, wala arodin, dan juga tanpa semacam sifat dan seterusnya. Tetapi dia melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak berbentuk, tidak berbenda, tidak berdimensi arad dan seterusnya. Khair. Wa idh kanat lahu hadhihi sifatu, nah, dan jika adanya bagi Allah Subhanahu wa taala ini sifat, artinya jika sifat Allah seperti ini, maka kana hayyan, adalah Allah Subhanahu wa taala itu tentunya harus hidup. Jadi tidak mungkin dia sama', tidak mungkin dia basar,
Tidak mungkin dia kalam kalau dia tidak hidup. Nah, ketika dia bersifat sama', basar, kalam dan seterusnya, berarti dia adalah hidup. Aliman dan mengetahui, qadiran dan maha menguasai, memampui, muridan maha berkehendak, sami'an maha mendengar, basiran maha melihat, mutakalliman maha berkata-kata, bil hayati dengan hidup, wal qudrati dan penuh kemampuan, wal ilmi penuh pengetahuan, wal iradati kehendak, was sam'i pendengaran, wal basari penglihatan, wal kalami tuturan, wa la bi mujarradiz zati bukan sekedar zat saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya zat tok saja, tetapi dia mempunyai kudrah, ilm, irada, sama', basar dan seterusnya. Kemudian al-af'alu, ya ini juga salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya perbuatan-perbuatan. Wa annahu dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu la maujuda siwahu, tidak ada yang wujud yang selainnya, illa wa huwa hadisum bi fi'lihi, melainkan dia yang wujud itu hadisum muncul bi fi'lihi karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa muncul sendiri, tetapi dia dimunculkan oleh af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Wa faidum min adlihi, dan ia tercurah ya min adlihi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, ala ahsanil wujuhi wa akmaliha, atas paling indahnya bentuk, wa akmaliha dan paling sempurnanya. Ya, tidak ada af'al yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan itu adalah sesuatu yang sempurna. Wa atammiha, ya, dan juga yang paling sama ya artinya sempurnanya, wa adaliha, dan yang paling adilnya. Wa annahu dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hakimun maha bijaksana fi af'alihi pada semua perbuatannya, adilun dia maha adil fi aqdiyatihi pada semua ketentuannya, wa la yuqasu adluhu bi adlil ibad, dan tidak bisa disamakan keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan hamba Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Idzil abdu, karena sesungguhnya manusia, hambanya itu, yutasawwaru minhu az-zulmu, itu dapat digambarkan minhu dari dia itu ada kezaliman. Ya, bitasarrufihi, contoh misalnya dengan bitasarrufihi menggunakannya dia fi milki ghairihi pada milik yang selain daripada dia. Nah, hambanya ya itu bisa saja melakukan kezaliman dengan cara ya dia mentasarrufkan, dia menggunakan ya sesuatu yang bukan hak miliknya, bukan milik pribadinya tetapi milik orang lain. Ini kan bentuk kezaliman. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu adalah miliknya. Wala yutasawwaru zulmu minallahi azza wa jalla, dan tidak akan digambarkan kezaliman itu muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Fa innahu, karena sesungguhnya dia la yusadifu li ghairihi milkan, tidak ada yang mengena kepada yang selain dirinya milkan, suatu kepemilikan. Ya, artinya yang lain itu tidak berpunya, tidak mempunyai kepemilikan, hatta yakuna tasarrufuhu fihi zulman, sehingga adalah ya penggunaannya Allah Subhanahu wa taala fihi padanya, pada kepemilikan itu merupakan suatu kezaliman. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tergambarkan di benak kita bahwa dia akan zalim, karena yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya hak kepemilikan pada segala yang ada ini, melainkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bertasarruf ya beraktivitas ya kurang lebih seperti itu dengan af'alnya, maka dia zalim karena bukan miliknya misalnya seperti itu. Nah, tidak seperti itu, karena pada dasarnya kepemilikan itu secara hakikat adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma siwahu min jinnin, ya maka semua yang selain daripada dia dari jin, wa insin dan manusia, wa syaitanin dan setan, wa malakin malaikat, wa samain langit, wa ardin bumi, wa hayawanin hewan, wa nabatin tumbuhan, jamadin ya benda mati, wa jauharin dan satu jauhar, satu entitas, wa aradin dan satu arad sifat, wa mudrakin dan sesuatu yang bisa dilihat, diketahui, wa mahsusin yang dirasa dan seterusnya. Hadisun itu muncul, ikhtara'ahu yang Allah ciptakan ia bi qudratihi dengan kudrahnya.
ba'dal adami, setelah tidak adanya ikhtiraan, satu penciptaan. Jadi semua yang disebutkan di sini oleh beliau mulai daripada jin, manusia sampai kepada sesuatu yang dirasa, itu semua dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tidak ada kepada ada, dengan satu bentuk pemunculan, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi atas dasar itulah sehingga segala sesuatu itu di bawah kendali atau di bawah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ansha'ahu insya'an, dan Allah mengadakan dia, ya, hampir sama, ya, menimbulkan dia insya'an dengan satu kemunculan, ba'da alam yakun syai'an, setelah dia adalah dia sesuatu. Maksudnya dia muncul setelah dia dulunya bukanlah apa-apa, bukanlah sesuatu. Yang memunculkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, id kana fil azali, nah, karena adanya fil azali, pada azalinya Allah Subhanahu wa taala sesuatu itu maujudan, wujud, ya, wahdahu, ya, secara tunggalnya, artinya bahwa segala sesuatu ini dari sononya memang sudah ada, dari azalinya Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Di kemudian hari kemudian dimunculkanlah lagi dengan kemunculan yang baru, ya, kurang lebih seperti itu. Tapi pada dasarnya kemunculan itu adalah sesuatu yang berada pada azalinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walam yakun ma'ahu ghairuhu, dan tidak ada bersamanya bersama sesuatu itu, munculnya sesuatu itu ghairu, yang selainnya. Artinya bahwa, ya, seperti itu yang dimunculkan pada azalinya Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah seterusnya, tidak ada lainnya lagi. Oke. Fa'ahdasal khalqa, maka Allah itu memunculkan makhluk ba'da dzalika, setelah yang demikian itu, ya, setelah di azalinya tadi kemudian dia munculkan, itu izharon liqudrati, sebagai bentuk penampakan, ya, likudrati, bagi kudratnya. Jadi Allah itu memunculkan di kemudian hari, ya, apa yang sudah menjadi ketentuannya pada azalinya, itu sebagai bentuk perkenalan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia maha mampu untuk memunculkan segala sesuatu yang dulunya adalah tidak ada, artinya yang dulunya berada pada azalinya. Wa tahqiqan, dan sebagai bentuk pembuktian lima sabaqa, terhadap apa yang telah dahulu, min iradatihi, daripada keinginannya. Yang munculnya segala sesuatu itu sebagai bentuk bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul menginginkan ia untuk muncul, yang mana keinginan Allah untuk memunculkan dia itu sebelumnya sudah ada, kemudian dimunculkan setelahnya, itu sebagai bentuk bukti bahwa Allah itu maha berkehendak. Kurang lebih seperti itu. Walamma haqqa fil azali min kalimatihi, walima haqqa fil azali min kalimatihi, dan karena apa yang sudah haqqa, sudah pasti, ya, fil azali, pada azalinya Allah Subhanahu wa taala, min kalimatihi, berupa kalimat Allah Subhanahu wa taala, karena pada azalinya, ya, Allah Subhanahu wa taala itu dia sudah mengucapkan akan menciptakan misalnya segala sesuatu. Nah, karena itu sudah ia katakan, taruhlah seperti itu, pada azalinya Allah Subhanahu wa taala, maka dia munculkanlah sesuatu itu. La li iftiqarihi ilaihi wa hajatihi, bukan karena, ya, perlunya Allah, butuhnya Allah Subhanahu wa taala ilaihi, kepada sesuatu yang dia munculkan itu, makhluknya misalnya, wa hajatihi, dan hajatnya Allah, berhajatnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Bukan berarti bahwa dia munculkan makhluknya segala sesuatu itu petanda bahwa dia butuh untuk memunculkannya, tidak sebenarnya. Tetapi kemunculan apa yang segala sesuatu di kemudian hari itu sebagai bentuk menampakkan kuasanya, kudrahnya, dan sebagai bentuk pembuktian akan kemauannya atau kehendaknya, dan begitu juga sebagai bentuk pembuktian akan janjinya, ya, Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa Allah butuh sehingga dia munculkan, Allah itu berhajat sehingga dia munculkan, tidak. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mutafaddilun bil khalqi, melebihi bil khalqi, dari bil khalqi, dengan menciptakan. Artinya Allah itu punya kelebihan, ya, di atas segala sesuatu terkait dalam hal menciptakan, wal ikhtira'i, dan juga mengadakan sesuatu, hampir sama maknanya ini. Wa taklifi, dan dalam memaksa, ya, dalam mengharuskan, ya, kurang lebih seperti itu. La an wujubin, bukan karena itu adalah suatu kewajiban. Allah maha lebih, maha di atas dalam hal menciptakan, memunculkan, dalam
hal mengharuskan, itu bukan berarti bahwa Allah itu wajib menciptakan, wajib memunculkan, wajib juga mengharuskan, tidak. Wa mutatawwilun bil in'ami wal islahi la al-luzumin, dan dia Allah Subhanahu wa taala mutatawwilun, maha memperpanjang ya, maha luas ya bahasa kasarnya, bil in'ami dalam hal memberikan nikmat. Artinya Allah itu luar biasa sekali ketika memberikan nikmat, wal islahi dan juga dalam memperbaiki, la an luzumin ya, juga bukan karena suatu kelaziman. Artinya lazim, wajib ya, hampir sama artinya dengan wajib. Wajib Allah seperti itu, lazim Allah seperti itu, memberikan nikmat, memperbaiki dan seterusnya. Tidak. Tatawulnya, maha luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah semau dia, bukan berarti bahwa dia wajib untuk berin'am, wajib dia untuk berislah dan seterusnya. Falahu al-fadlu wal ihsan, bagi dia itu ada kemuliaan, wal ihsan dan juga ada kebaikan, wan ni'matu dan ada nikmat, wal imtinan dan anugerah. Id kana qadiran ala ayyasubba ala ibadihi anwa'al adabi. Ya, karena adalah Allah Subhanahu wa taala itu qadiran, maha mampu, ala ayyasubba, untuk dia menuangkan, ala ibadihi, ke atas hamba-hambanya, anwa al azabi, berbagai macam azab ya, wa yabtaliyahum bidurubil alami wal awsabi, dan Allah menguji mereka, memberikan bala kepada mereka, bidurubi, dengan beragam al alami, sakit, wal awsabi dan juga musibah ya. Walau fa'ala dhalika, nah, andai kata Allah melakukan semua itu, melakukan curahan azab misalnya, menguji dengan berbagai macam ujian dan seterusnya, lakana minhu adlan, maka adalah itu darinya merupakan suatu keadilan, bukan merupakan suatu keburukan, tidak. Walam yakun qabihan wala zulman, dan itu bukan merupakan suatu keburukan, wala zulman, dan juga bukan berarti bahwa itu adalah kezaliman, tetapi musibah, ujian, malapetaka, bencana yang Allah turunkan kepada hambanya itu murni keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang buruk. Wa annahu azza wa jalla, dan bahwasanya Allah azza wa jalla itu yusibu ibadahul mu'mina ala ta'ati, dia memberikan pahala, ganjaran hambanya yang beriman, ala ta'ati, karena mereka taat ya, bihukmil karami wal wa'di, itu karena hukum kemuliaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wal wa'di, dan juga janjinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala yang dia berikan kepada hambanya yang taat itu karena Allah pernah menjanjikan, karena Allah itu sangat dermawan, sangat mulia. La bihukmil istihqaqi wal luzum, bukan karena hukum al istihqaqi, sepantasnya Allah seperti itu, wal luzum, dan wajib Allah seperti itu, tidak. Nah, tetapi murni karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, dan murni karena itu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berhenti ketika hambanya itu taat, langsung Allah itu layak dan harus, wajib kemudian memberikan pahala kepadanya, tidak. La yajibu alaihi li ahadin fi'lun, kenapa? Karena tidak wajib ke atas dia, li ahadin, untuk seorang pun, fi'lun, suatu perbuatan ya. Siapapun ya, orang, siapapun manusia, apapun itu, Allah tidak pernah punya kewajiban, perbuatan kepada dia. Misalnya orang tersebut itu taat, kemudian Allah wajib kemudian menghormati atau menghargai dia, tidak wajib seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Wala yutasawwaru minhu zulmun, akan tetapi juga la yutasawwaru, tidak akan tergambarkan juga, minhu, dari Allah Subhanahu wa taala, kezaliman. Ya, tidak mungkin juga Allah kemudian, bahasa kasarnya, ketika ada hambanya yang taat kemudian dia zalimi, dia masukkan ke dalam neraka, misalnya seperti itu. Tapi bukan juga berarti bahwa Allah itu wajib untuk menghargai, menghormati, mempahalakan, memasukkan ke dalam surga hambanya yang taat, ya tidak. Wala yajibu li ahadin, dan tidak wajib li ahadin, untuk seorang pun, alaihi, ke atas Allah Subhanahu wa taala, hakun, ya, hak ya. Jadi seorang itu tidak punya hak ya ke atas Allah Subhanahu wa taala untuk dibeginikan, untuk dibegitukan dan seterusnya. Jadi murni apa yang mau Allah tetapkan ya, apa yang Allah mau lakukan itu karena kemauan dia, bukan karena keterpaksaan, kewajiban dan seterusnya. Khair.
Wa anna haqqahu, nah, dan bahwasanya haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan fit taati, itu berada pada ketaatan. Jadi haknya Allah itu ya ditaati, bahasa kasarnya seperti itu. Wajib 'alal khalqi, itu wajib ya ke atas makhluknya, bi ijabihi, karena ia mewajibkan, ala alsinati anbiya'ihim, melalui lisan-lisannya para nabinya alaihimussalam. La bimujarradil akal, bukan karena semata sesuai dengan akal bahwa Allah itu haknya adalah harus ditaati, tidak, tetapi ketaatan itu yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala ya untuk kita lakukan itu murni karena perintahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Murni karena pengwajiban daripada dia melalui lisan para rasulnya. Bukan ya, karena begini, karena begitu, ya mungkin karena dia seorang, karena dia adalah raja di atas raja dan lain sebagainya, sesuai dengan akal pikiran kita, tidak seperti itu. Walakinnahu, akan tetapi dia, Allah Subhanahu wa taala, ba'asar rusula, dia utus para utusan, wa azhara sidqahun, dan Allah munculkan, tampakkan kebenaran mereka, bil mu'jizatil zahirati, dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Faballagu, akhirnya mereka pun menyampaikan amrohu, perintah Allah Subhanahu wa taala, wa nahyahu, dan larangannya, wa wa'dahu, dan janji baiknya, wa wa'idahu, dan janji buruknya. Fa wajaba 'alal khalqi, maka wajiblah ke atas makhluk, tasdiquhum, membenarkan mereka utusan-utusan Allah, bima ja'u bihi, pada apa yang mereka datang, bihi, karenanya, artinya mereka datang dalam rangka membawa perintah atau risalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita makhluknya dituntut untuk membenarkan apapun itu dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Makna al-kalimatis saniyah, nah ini nanti kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Itu saja dulu pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.